Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra dari kelas EKIS 4D, program studi ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas akhir semester atau UAS pada mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Baik, materi yang pertama yaitu struktur dan kebijakan moneter dalam Islam. Bagian A, pengertian kebijakan. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke yang kondisi yang diinginkan atau lebih baik, dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Dan maksud dengan kondisi yang lebih baik adalah meningkatnya output keseimbangan dan atau terpeliharanya stabilitas harga. Kebijakan moneter merupakan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter untuk mengontrol uang yang beredar, inflasi, dan untuk memelihara stabilitas ekonomi di suatu negara. Dan bagian B yaitu struktur kelembagaan. Yang pertama itu bank sentral, yang kedua bank anggota, dan yang ketiga pembendaharaan. Bagian C, struktur kelembagaan moneter. Yang pertama itu open market operation atau kebijakan operasi pasar terbuka, merupakan instrumen kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral dengan menambah atau mengurangi peredaran jumlah uang. Dan yang kedua, kebijakan diskonto, yang merupakan instrumen kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral dengan menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi. Dan bagian yang ketiga, kebijakan cadangan kas, merupakan instrumen dengan menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Dan yang keempat, kebijakan kredit ketat, yang itu merupakan instrumen kebijakan moneter dengan 5C, yaitu karakter, capability, collateral, capital, dan condition ekonomi. Di bagian 5, kebijakan dorongan moral, merupakan instrumen untuk memperbaiki dan mengawasi jumlah uang yang beredar. Dan bagian D, tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, ekonomi menjadi baik dengan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Dan yang ketiga, stabilitas nilai uang. Hal ini dapat dijelaskan bahwa keadilan sosial ekonomi. Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah pemilik yang absolut. Yang kedua, manusia merupakan pemimpin di bumi tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung. Dan yang keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. Yang kelima, kekayaan harus diputar. Dan yang keenam, menghilangkan jurang perbedaan antar individu dan dalam perekonomian dapat menghapus konflik antar golongan. Dan yang ketujuh, menetapkan kewajiban yang sifat nyawa dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi semua anggota masyarakat. Baik, materi yang kedua yaitu pandangan Islam terhadap valuta asing. Valuta asing atau bisa disingkat falas adalah mata uang yang digunakan atau diakui dalam perdagangan internasional. Dalam pengertian lain, valuta asing adalah pertukaran atau konversi mata uang suatu negara dengan negara lain. Contohnya, kamu bisa menukarkan uang rupiah dengan dolar dengan nilai jual yang berlaku pada saat ini. Naik dan turunnya nilai valuta asing bisa disebabkan oleh banyak hal. Konsep jual beli mata uang atau valuta asing dalam Islam disebut dengan al-sarf. Pada dasarnya, jual beli diperbolehkan dalam Islam. Merujuk pada dalil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, juallah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syar'i dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan syarat harus sama dan sejenis secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.
Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Dikeluarnya fatwa ini karena mempertimbangkan bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis. Diperbolehkan jual beli mata uang asing atau valuta asing didasarkan pada ketentuan yang pertama, tidak untuk spekulasi atau untung-untungan. Yang kedua, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga simpanan. Yang ketiga, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya ya harus sama secara tunai. Dan yang keempat, apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.